Halo, apa kabar? Saya mendoakan semoga kamu dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat ya. Fairies Channel kali ini akan menceritakan sebuah film thriller yang berjudul The Eye. Film ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang buta sejak usianya 5 tahun bernama Sydney yang diperankan oleh Jessica Alba. Suatu ketika Sydney mendapat donor kornea mata dari seorang gadis bernama Anna. Lalu Sydney mendapat pengalaman supranatural setelah transplantasi kornea mata itu, di mana Anna juga mendapat pengalaman yang sama ketika ia masih hidup. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya ya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok warga yang melempari sebuah rumah dengan seorang wanita di dalamnya. Wanita itu bernama Anna. Di desanya itu, Anna dikenal sebagai seorang yang memiliki kelebihan untuk melihat sosok mistis bahkan masa depan. Sehingga warga di desa itu tidak menyukainya karena menganggap Anna adalah seorang penyihir. Anna yang ketakutan lalu mengikatkan tali pada tiang kemudian melingkarkannya di leher, memohon kepada sosok hitam di hadapannya untuk tidak menyakitinya. Tetapi sosok hitam itu tidak menghiraukan Anna, malah melempar kursi yang menjadi tumpuan sehingga Anna tewas tergantung. Scene lalu berpindah di mana ada seorang wanita muda bernama Sydney Wells yang telah terbiasa hidup tanpa penglihatan sejak usia 5 tahun karena sebuah insiden saat Sydney bermain kembang api bersama Helen, kakaknya. Semua berjalan dengan normal. Sydney menjalani rutinitasnya sebagai pemain biola. Dengan kepekaan mendengar dan kepintarannya bermain, Sydney sangat menikmati setiap petikan biolanya. Sekembalinya di apartemen, Sydney membuka pesan suara dari pihak rumah sakit yang menentukan jadwal operasi untuk matanya, di mana meminta Sydney untuk datang 4 jam sebelum operasi dilaksanakan. Helen, sang kakak, juga mengabarkan akan menemani Sydney selama menjalani perawatan itu. Sydney sedikit cemas menunggu hari esok di mana ia akan menjalani operasi transplantasi kornea mata setelah mendapat pendonor yang cocok dengannya. Singkat cerita, akhirnya Sydney telah berhasil melewati operasi itu. Tak lama seorang pasien anak-anak datang memperkenalkan diri yang bernama Alicia. Alicia ini masih berusia 9 tahun dan mengidap tumor ganas di kepalanya sehingga harus terus menjalani perawatan di rumah sakit. Sore harinya ditemani Helen, kakaknya, Sydney sedikit gugup saat Dr. Haskins akan membuka perban di matanya. Perlahan Sydney mencoba membuka matanya tetapi pandangannya masih sedikit kabur. Namun hal itu sudah membahagiakannya karena Sydney dapat kembali melihat cahaya. Begitu juga Helen, sangat bahagia sekaligus terharu melihatnya. Dalam pandangan matanya yang masih sedikit perih itu, Sydney melihat ada bayangan hitam yang berlalu di hadapannya. Namun, Sydney tidak menaruh curiga karena dokter mengatakan kalau itu adalah hal wajar dan penglihatan akan semakin membaik seiring berjalannya waktu. Keesokan malamnya, Sydney terbangun karena ada suara percakapan pasien di sebelahnya yang bernama Nyonya Hillman. Dalam penglihatannya itu, Sydney melihat ada sosok hitam yang membawa Nyonya Hillman. Lalu, Sydney pun mengikutinya. Saat itu Nyonya Hillman beberapa kali mengatakan kalau ia sangat kedinginan. Dan saat Sydney ingin menggapai Nyonya Hillman, tiba-tiba saja sosok itu menghilang. Keesokan paginya terlihat perawat yang sedang membersihkan ranjang Nyonya Hillman. Lalu mereka mengatakan kalau Nyonya Hillman telah meninggal dunia malam tadi. Sydney pun terkejut mendengar kabar itu. Proses penyembuhan mata Sydney berjalan dengan baik. Namun, Dr. Haskins menyarankan Sydney untuk mendatangi psikiater untuk membantunya beradaptasi dengan penglihatan. Mengingat Sydney ini tidak melihat dalam waktu yang sangat lama. Akhirnya hari ini Sydney sudah diperbolehkan pulang. Di koridor depan kamar, Sydney berpamitan dengan Alicia
dan meminta Helen untuk mengabadikan momen kebersamaan mereka di rumah sakit sebagai kenang-kenangan. Lalu Helen membawa Sydney ke apartemen dan di sana mendapat kejutan di mana sudah menunggu kerabat dan teman-teman Sydney yang menyambut kedatangan dan memberikan selamat kepadanya. Pada malam harinya, Sydney mendengar suara yang berasal dari microwave dan ketika membukanya, tiba-tiba saja api besar menyambarnya. Lalu Sydney pun terbangun. Ternyata saat itu Sydney bermimpi. Lalu Sydney melihat situasi kamarnya yang berubah. Esok harinya Sydney mendatangi Dr. Paul Faulkner, psikiater yang direkomendasi Dr. Haskins sebelumnya untuk membantu Sydney beradaptasi dengan kehidupan barunya. Lalu Dr. Paul mengajak Sydney berjalan-jalan. Paul mengenalkan Sydney dengan benda-benda dan menjelaskan mengenai hal baru yang belum pernah dilihat Sydney. Pada malam harinya di kamar apartemennya, Sydney melihat bayangan melintas. Lalu Sydney keluar dan mengikuti beberapa suara yang didengarnya. Dan tiba-tiba saja Sydney dikagetkan seorang anak yang secara misterius sedang duduk di hadapannya. Lalu anak itu bercerita kalau ia ketakutan pulang ke rumah karena nilai ulangannya jelek. Dia takut ayahnya akan memarahinya. Tapi saat Sydney berpaling, tiba-tiba saja anak itu menghilang. Keesokan harinya di sebuah rumah makan bersama Mr. Simon, mereka membahas pentas yang akan dibawakan. Lalu tiba-tiba Sydney melihat ada seorang wanita yang seperti berbicara kepadanya. Sydney mencoba menoleh melihat siapa yang diajak wanita itu berbicara. Tapi tiba-tiba wanita itu menghilang. Dan tak lama, tiba-tiba saja wanita itu muncul kembali bergerak ke arahnya. Sontak Sydney yang kaget langsung menghindar sehingga ia terjatuh dari kursinya. Dan saat itu terlihat di meja ada jejak tangan wanita itu di tumpahan gula. Sydney bingung dengan kejadian yang baru dialaminya. Mr. Simon menganggap kalau hal itu mungkin wajar karena Sydney masih beradaptasi. Lalu di saat tidur, Sydney bermimpi melihat kejadian persis dengan yang dialami oleh Anna. Ketika Sydney terjaga, lagi-lagi ia melihat situasi kamarnya yang berubah. Terdapat kursi tua dan tali gantung di atasnya. Lalu Sydney menyentuh dinding itu dan tiba-tiba saja benda-benda berjatuhan yang mengejutkannya. Keesokan harinya, Dr. Paul memberikan hasil tes mata Sydney yang menurutnya tidak ada kesalahan. Paul mengatakan kalau itu normal dan proses untuk beradaptasi. Tapi Sydney dapat membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Kembali ke apartemen, Sydney mendengar sesuatu di luar kamar. Lalu saat ia mengintip dari lubang pintunya, tiba-tiba saja ada sosok aneh yang mengejutkannya. Dan tiba-tiba saja Sydney sudah berada di ruangan yang penuh asap. Di sana ternyata terjadi kebakaran di mana api melahap benda-benda yang ada di sana dan juga beberapa orang terbakar berteriak minta tolong. Ternyata Sydney hanya bermimpi dan terbangun dari tidurnya. Tapi Sydney melihat ada luka bekas cakaran di tangannya. Sydney lalu keluar dari apartemen dan di saat dia sedang berjalan, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang terus saja berjalan lalu menembus tubuhnya. Tak lama Sydney melihat ada seorang korban tewas kecelakaan yang ternyata adalah wanita itu. Dan tak berapa lama kemudian muncullah sosok bayangan hitam yang membawa wanita itu. Lalu Sydney mampir di sebuah rumah makan, menelpon Paul dan memintanya segera datang. Beberapa saat kemudian Sydney melihat keanehan. Ia melihat kaca retak, percikan api, dan sebuah ledakan besar dari sebuah kompor yang menghanguskan ruangan itu. Tak lama Paul datang dan mengejutkannya. Lalu Paul menceritakan kalau minggu lalu rumah makan itu terbakar dan menewaskan 5 orang di dalamnya. Lalu Sydney menyadari kalau matanya ini dapat melihat sesuatu yang tidak nyata.
Karena Paul ini tidak cukup membantu, Sydney pun pergi meninggalkannya dan kembali ke apartemen. Ketika akan masuk ke dalam lift, Sydney bertemu dengan seorang bapak yang berdiri membelakanginya. Dan ternyata wujud bapak itu tidak terlihat dari monitor CCTV. Menunggu lift kosong, Sydney pun masuk ke dalam. Tapi tak berapa lama bapak tadi muncul lagi. Dan tiba-tiba saja bapak itu tubuhnya melayang mendekati Sydney. Sydney yang ketakutan lalu segera membuka lift. Lalu ia keluar memilih naik ke atas dengan menaiki tangga. Lalu Sydney bertemu lagi dengan anak kecil yang ia temui kemarin. Dan anak kecil itu sedang menaiki jendela dan tiba-tiba saja ia melompat ke bawah. Dan saat Sydney melihat keluar, ternyata tidak terjadi apa-apa di luar apartemen. Lalu tiba-tiba anak itu sudah berada di belakang dan berjalan mendekati Sydney. Sydney yang ketakutan pun segera berlari ke kamarnya. Lalu Sydney memecahkan semua lampu dan menutup gorden kamarnya karena ia tidak ingin melihat kejadian-kejadian apapun. Lalu Sydney mengurung diri di kamar dengan menutup kedua matanya. Karena tidak ada kabarnya, Helen yang khawatir meminta Paul untuk memeriksa Sydney di apartemen. Paul mendapati kondisi Sydney yang memprihatinkan, lalu segera membawa Sydney ke rumah sakit untuk menjahit lukanya. Pada malam harinya, Alicia mendatangi kamar Sydney. Lalu Alicia mengatakan kalau tumor di kepalanya telah hilang dan dia harus pergi. Lalu Sydney melihat Alicia yang dibawa sosok hitam. Sydney berusaha mencegahnya, tetapi tentu saja itu semua di luar kuasanya. Pagi harinya saat Sydney terbangun, Helen sudah ada di sana dan mengatakan kalau ibu Alicia memberikannya titipan berupa fotonya bersama Alicia. Tiba-tiba Sydney tersadar melihat fotonya berbeda dengan wajahnya di cermin. Berarti selama ini Sydney selalu melihat wajah Anna dari balik cermin. Setelah semua yang telah dialaminya dan dengan dibantu Paul, Sydney mulai mencari tahu siapa pendonor kornea matanya. Hingga akhirnya Paul mendapatkan nama pendonornya adalah Ana Cristina Martinez, seorang wanita Meksiko. Lalu mereka pun melakukan perjalanan selama 15 jam untuk mencari info mengenai Anna. Di perjalanan itu, Sydney tiba-tiba melihat seorang pria terbakar, lalu berteriak minta tolong. Lalu mereka berhenti dan menanyakan kepada anak-anak yang saat itu sedang bermain. Salah satu anak menceritakan kalau di situ pernah ada pabrik yang terbakar dan menyebabkan banyak korban tewas karena ulah dari seorang penyihir. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan hingga tibalah mereka di depan rumah keluarga Martinez. Di pagar rumah itu terdapat tulisan besar Bruja yang artinya penyihir. Di dalam rumah itu mereka disambut oleh Emilio dan ibu Anna yang bernama Senora Martinez. Lalu mereka pun dipersilakan masuk. Senora sangat bahagia dan terharu saat ia mengetahui kalau Sydney memiliki mata anaknya. Senora menceritakan tentang luka bakar di wajahnya, yaitu akibat kebakaran pabrik tempatnya bekerja yang menewaskan banyak karyawan setelah mereka mengabaikan peringatan dari Anna. Anna memiliki kemampuan dapat melihat sesuatu yang akan terjadi. Sewaktu kecil ia menangis jika mengetahui kematian akan datang pada seseorang. Tetapi warga malah menganggap kalau Anna adalah penyihir yang dapat menyebabkan kematian seseorang. Tak lama Sydney melihat ada sosok bayangan hitam berada di sana, lalu ia meminta Paul untuk bersiap-siap memanggil ambulans. Dan benar saja, tiba-tiba Senora lemas lalu terjatuh. Lalu Paul dan Emilio segera membawa Senora ke rumah sakit, sedangkan Sydney tetap menunggu di rumah itu.
Di dalam rumah, Sydney mencoba berkomunikasi dengan Anna. Tak lama, penglihatannya membawanya di hari kejadian saat terjadinya kebakaran di pabrik. Saat itu, Anna masuk ke dalam pabrik mencari ibunya. Lalu, Anna melihat banyak sosok hitam di sana, dan Anna menyuruh mereka semua untuk segera keluar. Namun salah satu mandor pabrik malah menyuruh Anna keluar dan memerintahkan semua karyawan untuk kembali bekerja. Dan tak lama benar saja, tiba-tiba terjadi kebakaran dari dapur. Api dengan cepat menyambar dan kebakaran itu menewaskan sebagian besar karyawan yang terjebak dan tidak bisa menyelamatkan diri. Saat membuka matanya, Sydney melihat sesuatu masuk ke dalam basement. Lalu, Sydney pun segera masuk ke dalam basement. Dan di sana, Sydney diberikan penglihatan peristiwa saat Anna meninggal. Sydney mencoba berkomunikasi dengan Anna. Lalu Anna mengatakan kalau ia hanya berniat untuk menyelamatkan mereka dari kebakaran. Tak lama, Paul datang menjemput Sydney dan mengabarkan kalau Senora meninggal dunia. Perjalanan pulang mereka sedikit terhambat oleh kemacetan panjang karena adanya pengejaran sebuah mobil pelaku kejahatan. Lalu Sydney keluar dari mobil, menghampiri sebuah mobil dengan anak perempuan di dalamnya. Sydney dapat melihat kalau api membakar mobil itu. Tak lama kemudian Sydney melihat banyak bayangan hitam yang menuju ke dalam bus yang banyak penumpang. Sydney segera berlari karena ia mengetahui akan terjadi kecelakaan pada bus itu, di mana akan terjadi ledakan pada mobil tangki bermuatan bahan bakar. Sydney melihat banyak bayangan hitam memenuhi bus itu. Lalu Sydney dan Paul menyuruh para penumpang untuk segera keluar dari bus karena akan terjadi ledakan besar. Keadaan pun menjadi panik dan mereka juga meminta semua yang ada di mobil untuk segera berlari ke lapangan. Di tengah kepanikan itu, orang-orang yang sedang berlari, ibu dari anak perempuan tadi keluar dari mobil dan bertanya apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba saja seseorang yang berlari kencang menabraknya sehingga ia terjatuh. Lalu ibu itu meminta Paul untuk menyelamatkan anaknya. Tak lama kemudian, mobil penjahat yang sedang dikejar itu pun menabrak mobil tangki berisi bahan bakar itu. Dan benar saja terjadi kebakaran dan memicu terjadinya ledakan. Paul dan Sydney segera menyelamatkan ibu dan anak itu. Dan kemudian kebakaran yang sangat besar pun terjadi. Lalu pecahan kaca sebuah mobil yang pecah karena ledakan itu mengenai mata Sydney. Lalu Sydney segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, terlihat Sydney yang berada di pentas pertunjukan bersama grup orkestranya, memberikan pertunjukan yang sempurna. Dan Sydney tersenyum bahagia. Kecelakaan itu telah merusak kornea matanya. Kini Sydney tidak dapat melihat lagi. Walaupun Sydney tidak dapat melihat, tapi ia sudah menyelamatkan nyawa banyak orang dari kecelakaan yang mengerikan itu. Tidak ada penyesalan bagi Sydney. Dia bersyukur dapat menjalani kehidupannya tanpa adanya ketakutan lagi. Dan cerita film ini pun berakhir.
Nah, sekian dulu alur cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Ketik di kolom komentar ya. Oh ya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.